Worship Channel 2, bahaslah Warokah Ibn Nawfal yang angkat Muhammad jadi nabi. Kenapa Warokah? Berarti Yohanes yang angkat Tuhan, Yesus yang angkat Tuhan Yohanes dong? Atau gimana? Gitulah ya, Uni sarankan kalian teman-teman nonis jangan coba membuat premis yang tidak kami imani, karena terus terang kami bisa mengembalikannya kepada kalian. Gak ada sender, Nothing. Iva. Oh ini Pak Iya, tadi. tadi putus. Mic-nya Oke. Mic-nya bermasalah. Pak siapa tadi, Pak Nanu? ya ya. Muslim, non Muslim, Pak Nanu? Kristen. Oke, silakan Pak Nanu, apa yang ingin disampaikan Pak Nanu? Saya tidak menyampaikan apa-apa sih, cuma pembahasan yang tadi itu memang sudah luar konteks. Yang saya mau bilang buat ibu, kenapa ibu tidak bahas Al-Quran saja gitu? Kalau Karena yang masuk adalah orang non Muslim, Pak. Yang masuk non Muslim. Kalau yang masuk Muslim tentu saya bahas Al-Quran. Kalau yang masuk bertanya Al-Quran, maka saya bahas Al-Quran. Tetapi di sini lucunya kalau yang Kristen atau non Muslim dia tanya tentang Alkitab ibu, itu tidak nyambung. Ya, itulah kenapa. Saya juga bingung kenapa saya lebih paham Alkitab daripada mereka. Saya juga bingung, Pak. Harusnya kalian yang lebih paham tentang Alkitab kalian. Kalau dari tadi ibu punya pembicaraan, ibu tidak paham. Ibu tidak paham. Ya, silakan dijelaskan, Pak. Kalau begitu saya minta penjelasan Anda. Mau jelaskan yang mana? Oke, Bapak mau menjelaskan yang mana? Silakan Bapak pilih saja. Penciptaan Adam, dosa waris. Saya angkat tentang dosa saja. Bisa Bapak ceritakan kepada kami tentang dosa waris, Pak? Dosa waris. Kalau soal dosa itu sebenarnya tuh, kalau kita lihat itu tidak ada dosa waris. Itu memang sudah diputuskan tidak ada dosa. Iya. Kalau ada dosa waris. Oke. Kalau sudah tidak ada dosa waris, berarti apa yang mau Bapak jelaskan? Karena kami pun tidak mengenal dosa waris, Pak. Oke. Lalu untuk apa Yesus disalib, Pak, kalau tidak ada dosa waris? Ya, kalau ibu jelas memang betul di saya. Tapi saya masih belajar. Kalau yang tadi di Pak Alionya tidak nyambung. Kalau ibu mau belajar, ibunya belajar di para pendeta, itu nyambung. Karena gini Pak, bisa saya bicara dulu? Bisa sedikit saya bicara? Jadi begini Pak. Kalau ibu bicara nanti Bapak denominasinya apa? Bapak denominasinya apa? Dominasi apanya ibu? Denominasinya apa Pak? Maksudnya? Bapak denomnya, Bapak Kristen apa? Protestan, Katolik? Saya Protestan. Nah, saya Kristen. Pak Nanu, Bapak adalah orang Protestan, tentu Bapak menolak pemahaman orang Advent. Tadi saya berbicara dengan teman-teman Kristen Advent. Yang satu teman kita Advent, yang satu teman kita Providence. Mereka adalah Kristen tapi berbeda denom dengan Bapak. Tentu Bapak anggap itu tidak nyambung. Tetapi saya justru mendengarkan pemahaman mereka sesuai apa yang mereka imani. Kalau mereka bahas tentang Alkitab, lalu tanyanya di ibu, itu tidak nyambung. Kenapa mereka tidak tanya kepada pendeta saja? Itu nyambung. Nah itu dia, saya juga heran. Kenapa justru bertanya Alkitab kepada saya? Jadi kenapa saya yang lebih tahu tentang Alkitab, ayatnya apa gitu loh. Saya juga bingung Pak sampai sekarang. Padahal saya suruh tanya tentang Al-Quran, tapi kenapa kok nanya Alkitab ke saya? Ibu saya juga belajar tentang Al-Quran. Jadi kalau saya tanya Al-Quran, namanya kan jadi ibu, itu wajar. Itu ya silakan. Mungkin sama, gini, saya juga, mungkin gini My Brethren, mungkin kawan-kawan kita Kristiani yang tadi masuk itu lebih mempercayai jawaban dari Uni karena lebih Alkitabiah, mungkin begitu. Saya juga bingung. Enggak serius Bapak, Pak Nanu saya membuat saya tertawa kali ini. Saya juga bingung. Kenapa? Itu mereka tidak paham, makanya. Ya, nah itu dia. Artinya Pak Nanu kan paham. Maka Pak Nanu bersediakah berdiskusi dengan saya malam ini? Boleh.
Oke, bagaimana kalau kita membahas tentang konsep ketuhanan Yesus saja yang lebih gampang? Gimana? Iya, iya, Bu. Monggo Pak Nanu jelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus di dalam Alkitab Pak Nanu. Aduh, kalau Jangan gitu dong, jangan pakai aduh. Katanya Bapak bilang tadi 2 orang tidak paham, Bapak pasti lebih paham. iya, Jangan Saya sampai Pak Nanu nanya ke kita loh. Jangan Jangan sampai Bapak nanya ke saya ya, nomor ayat kalau berapa saja. jadi kalau saya mau bicara nih Ibu, otomatis saya harus berpegang kepada Alkitab. Kan gitu kan? Karena Iya, Bapakku yang kita terhormat, Pak Nanu yang terhormat, saya tadi bilang apa? Mereka berdua tidak paham, tapi bertanya kepada saya, bukan mengetahui pemahaman saya tidak. Mereka justru sedang bertukar pikiran dengan saya, ya. Kalau Bapak menganggap mereka bertanya kepada saya, menurut Bapak salah, itu kan pemahaman Bapak. Tetapi yang kami lakukan tadi adalah diskusi tukar pikiran karena saya juga membaca kitab Bapak. Nah, Bapak bilang mereka salah, oke lah menurut Bapak mereka salah. Artinya Bapak pasti lebih paham daripada mereka dan mari kita diskusikan apakah benar-benar Bapak paham sehingga mungkin pemahaman Bapak ini bisa kami terima. Lumayan loh Pak menginjili kami di sini. Jadi kami yang bertanya kepada Bapak sekarang karena Bapak bilang Bapak paham. Tapi kalau Bapak mau bertanya tentang Al-Quran ya monggo tidak masalah. Tetapi Bapak buktikan kalau Bapak lebih paham dari teman Bapak yang 2 tadi. Silahkan Bapak diskusikan dengan saya kepahaman Bapak tentang Alkitab. Karena saya baca Alkitab loh. Silakan. kalau misalnya nih yang bilang macam apa? Dibilang Tuhan Yesus, tak? Dibilang Tuhan Yesus apa? Dia di Kristen tuh dia disebut Tuhan. Yang perlu ketahui bahwa ini saya tidak bicara berdasarkan Alkitab ya karena memang saya tidak bawa Alkitab. Nanti tidak saya bawa bacakan Alkitab buat Bapak nanti, tidak masalah. Iya. Tapi karena Tuhan Yesus itu dia melakukan mujizat, dia baru melakukan berapa sehingga pemahaman orang-orang Kristiani dulu, orang yang pengikut dia itu mereka bilang dia ini Tuhan gitu, karena dia mampu melakukan mujizat begitu. Oh, jadi alasan menuhankan Yesus karena dia mampu melakukan mukjizat. Terus Apa contohnya, Pak? Yesus itu luar biasa. Luar biasanya di mana dia bilang A, dia bikin B. Contohnya dia bilang kata Tuhan Yesus, contohnya dia bilang dia mampu mengasihi orang gitu. Dia mengasihi kita sesama. Dia tidak membenci orang. Dia malah merangkum orang gitu. Sehingga kalau Alkitab biasa dong mereka bilang tuh orang-orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus bilang kata, barang siapa datang kepadaku, dia kepada apa? Barang siapa yang berbahagialah orang yang percaya kepadaku. Oke, terima kasih. Berbahagialah orang yang percaya kepadaku. Maksud Yesus di sini percaya kepada Yesus sebagai siapa, Pak? Pokoknya nih mau bilang dia Tuhan. Ada di situ kan ada juga menyebut Yesus itu Tuhan, ada di situ juga menyebut Yesus itu guru. Jadi mau bilang tuh mereka belum apa pada sama-sama itu kan mereka belum tahu bahwa sebenarnya nih siapa Yesus. Mereka juga masih bertanya-tanya. Nah, di situ maksudnya kan di para zamannya Yesus waktu saat itu sehingga Yesus itu disalib. Jadi mereka tuh tidak tahu bahwa Yesus ini sebenarnya siapa. Makanya mereka panggil Yesus terserah dari mereka begitu. Mau ada yang panggil dia guru, dia mengajarkan. Artinya mereka belum tahu siapa Yesus sebenarnya. Iya. Siapa Yesus mereka tidak tahu. Ada yang panggil tuh dia tuh. Ada yang panggil dia tuh. Dari mana? Ya, kalau gitu dari mana teman-teman Kristen mengetahui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Dari kalau mau bilang tuh dari Paulus. Itu ada apa ayat, cuma ayat saya tidak kalau kita bicarakan itu berdasarkan Alkitab.
Nanti kalau ibu sampaikan ke Yohanes pembicara 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah. Dan ternyata firman adalah Allah. Itu maksudnya? Bukan, ada lagi. Yang mana? Ada lagi. Aku dan Bapak Itu satu. Paulus. Nanti dari beberapa kaum ibu orang muslim yang bilang bahwa Paulus menghalusinasi begitu, dia beranusilasi ke barang tuh. Ya, dia menghayal gitu. Padahal tidak. Dia melihat begitu. Oke, Dia baik. melihat Berarti baik. Kita bahas dulu. Anggap bahwa dia Tuhan, bahwa dia mampu mengasihi dan juga dia mampu untuk memberkati. Karena mujizat-mujizat itu ada di situ. Nah, saya mau membahas dasar dulu biar kita lebih enak diskusi. Anda jangan duduk di pintu, nanti kena tendang nanti. Pak Leo cari tempat yang enak dulu ya, nanti ditendang orang nanti. Jadi begini Pak Leo. Tadi saya mendengarkan pernyataan Bapak bahwa berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Apakah Bapak tahu kalau kami umat Islam percaya bahwa ada seorang manusia yang bernama Isa ibnu Maryam yang juga bermujizat dan juga dilahirkan dari seorang perawan, tapi kami tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan. Nah, tadi berdasarkan ayat, ya ini perspektif saya dulu. Ya kan perspektif saya dulu. Loh, Bapak diusir lagi ya? Bapak jangan cari tempat yang Pak, yang nyaman biar nggak diusir Pak. Saya kasihan nanti Bapak kasihan nanti Bapak diusir sana diusir sini. Cari tempat yang nyaman. Muslim. Lanjut. Tidak apa-apa. Saya cari tempat gitu supaya. Iya, cari tempat yang nyaman. Maksudnya kalau ibu soal berdebat tentang agama, saya bisa serang semua agama. Ya nggak apa-apa. Bapak serang semua agama tidak masalah. Tapi kita kan di sini berdiskusi. Pak Ali, Pak Nanu. Dengar dulu. Semua agama yang misalnya Muslim bilang kata agama Kristen itu tidak logis, ada bilang kata agama Muslim itu begini. Saya belum menyampaikan apa-apa, Pak Nanu. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ya, saya belum menyampaikan apa-apa, Pak. Semua agama itu tidak logis, Ibu. Ibu perlu catat. Semua agama itu tidak logis. Karena kan Nabi Muhammad juga yang saya mau maaf, saya juga belum nonton. Saya cuma melihat di nonton film. Kan saya juga belum belajar tentang Al-Quran, tapi saya juga mengikuti internet. Allah itu kan Allah yang luar biasa. Muslim punya. Begitupun juga agama Kristen punya Allah yang sangat luar biasa. Tapi kau tidak tahu Allahnya kau tahu kita itu siapa? Bisa kita bergantian, Pak? Bisa kita bergantian? Lucu bicara. Bisa sih. Oke, Pak Nanu, Bapak bisa sabar? Ya. Kita di sini mau diskusi atau tidak? Kita mau diskusi atau tidak? Bisa, Bung. Tapi lebih bagus lagi sabar ibu saya terangkan kalau di Indonesia ini persoalan tentang agama bisa hancur Pak Ibu negara kita. Ini Pak saya mau tegas di sini. Pak Nanu keberatan membahas tentang ajaran Pak Nanu di muka publik. Apa Pak Nanu khawatir bahwa apa yang Pak Nanu sampaikan nanti tidak masuk akal dan orang menolaknya? Kenapa takut? Kalau memang itu kebenaran yang Pak Nanu sampaikan, sampaikan saja. Ya silakan Kores. Bukan masalah Ibu gini mesti dipahami dulu. Kebenaran. Iya. Bukan masalah soal kebenarannya. Iya. Ibu belajar dari kami di Maluku itu terutama. Iya. Kita saya di Maluku pertama. Pak Nanu, saya paham. Pak Nanu sabar dulu. Sabar dulu Pak Nanu. Saya sudah kesekian kalinya menghadapi orang seperti Pak Nanu. Pak Nanu sabar dulu. Pak Nanu baru masuk ke room saya dan Pak Nanu melihat teman-teman yang nyaman berdiskusi dengan saya. Tunggu dulu. Teman-teman yang berdiskusi dengan saya santai-santai saja. Aleo, Kiki, bahkan ada teman-teman yang lain yang masuk. Bahkan Pak Beni yang seorang pendeta pun akan punya niat walaupun sampai sekarang belum terrealisasi untuk berdiskusi tentang tauhid dengan Trinitas bersama saya. Dan Pak Beni yang seorang berpendidikan di dalam teolog kekristenan tidak masalah ketika beliau mau berdiskusi dengan kami Muslim. Bahkan bukan cuman Pak Beni,
penatua Kristen seperti orang-orang yang berapologet. Mungkin Terus Pak Nanu belum melihat. Nah, jadi ketika saya membuka room ini Pak Nanu, saya izinkan teman-teman Kristen bertanya tentang keyakinan saya, itu Islam. Tetapi yang terjadi, tunggu dulu. Yang terjadi ya, adalah teman-teman Kristen justru banyak membawa pemahaman agamanya kepada kami dan kepada saya, dan tentu saya akan memberikan sebuah pertanyaan karena akhirnya diskusi, karena saya membaca kitab kalian gitu. Terjadilah pertanyaan dan pernyataan. Nah, Pak Nanu, saran saya, kalau Pak Nanu tidak mau mendiskusikan ajaran Pak Nanu skip saja dan tidak usah dilihat acara live ini. Kalau Pak Nanu mengajarkan, Bu, nanti terjadi perpecahan-perpecahan. Kalau Pak Nanu mau berkata seperti itu, saya mohon dengan sangat hormat Pak Nanu sampaikan kepada para murtadin yang mempelintir Al-Quran, sampaikan kepada para pendeta yang mengatakan Isa adalah Tuhan di Al-Quran, sampaikan kepada misionaris-misionaris yang menjajakan Kristen kepada orang-orang yang sudah beragama, tutup mereka, hentikan mereka, maka tidak akan ada lagi perdiskusian ini Pak Nanu. Kalau Bapak bilang di Maluku kami aman, di tempat saya juga aman Pak, tidak ada masalah. Nah, Ibu kalau jadi boleh saya pun tidak suka kalau berdebat soal agama model begini. Karena saya iya, juga mau belajar. Saya tidak suka tuh kali kita tuh saling kayak baku tidak bergaul gitu kan. ada. Tidak ada baku hantam kalau kita gini Pak. Kalau Ini kita Ibu bisa menerima perbedaan ini, kita sama-sama punya jiwa besar dalam perbedaan ini, maka kita tidak akan baku hantam, Pak. Justru kita di sini mendapatkan pandangan-pandangan dari teman-teman. Contoh tadi, ada ternyata Providence dari Kiki, ada dari Advent dari Pak Aleo. Bagaimanapun Anda mau mengatakan tidak perlu mereka menyampaikan apa pemahaman mereka, tetapi mereka ada, Pak. Unitarian ada, oneness itu ada. Lalu Anda mau mengatakan mereka tidak boleh mempublish apa keyakinan mereka. Kami umat Islam justru dengan cara diskusi ini kami mengetahui bagaimana teman-teman kami yang berbeda keyakinan dengan kami memahami agamanya. Nah, saya sebagai seorang muslimah di awal sudah katakan, silakan kalian non-muslim tanyakan tentang Islam kepada kami. Tetapi ternyata yang terjadi justru mereka asik berdiskusi dengan saya tentang pemahaman mereka, dan kebetulan saya juga membaca kitab kalian. Terjadilah diskusi yang asik. Jadi Pak Nanu jangan seolah-olah masuk lalu mewakili mereka gitu. Sementara Pak Nanu belum pernah berdiskusi dengan saya. Diskusi dulu. Diskusi Ibu, dulu mohon maaf. baru berkomentar. Boleh, tapi saya sudah tahu arahnya kemana. Pak Nanu akan lari kemana-mana. Pak Nanu mau diskusi atau tidak, itu saja. Saya kan kalau Pak Nanu tidak mau diskusi, saya akan turunkan. Kalau Pak Nanu mau berdiskusi, kita lanjutkan. Kita tidak Masalahnya usah gini, membahas gini-gini gitu-gitu, membahas kemana-mana. Pak Nanu mau diskusi, kita akan Gini, lanjutkan. Ibu. Kalau tidak, kita stop. Mohon maaf ya Ibu, tapi saya mau bilang kalau tadi di komentar, saya menyambung tadi di komentar sini, tadi ada singgung-singgung, ada soal kritik-kritik tadi dari Nabi Kita tidak Muhammad usah lah. membahas orang lain, Pak. Kita tidak usah membahas. Anda berhadapan dengan saya dan Kores. Kita berbicara bertiga. Kalau kita mau membicarakan orang lain, banyak, Pak, yang harus kita pikirkan. Kita akan memikirkan seluruh dunia ini, Pak. Tidak mampu kita pikirkan. Sekarang Anda ada di room saya, dan saya suruh Anda mau diskusi atau tidak. Kalau Anda mau bersedia diskusi, mari kita diskusi. Kalau tidak mau, Pak, silahkan saya turunkan. Jadi gampang sekali, karena ini sudah terlalu malam. Kita tidak mau menghabiskan waktu. Saya justru ingin lebih diskusi seperti Aleo, Kiki, dan teman-teman nonis yang pernah masuk ke room saya. Silakan, Pak Nanu mau diskusi atau tidak? Itu saja. Oke, Pak Nanu? Oke, kita cari teman lain lagi. Jadi Pak Nanu nanti kalau ingin masuk ke room saya, silahkan Bapak persiapkan diri untuk biar berdiskusi lagi dengan saya ya. Jadi mohon maaf saya harus turunkan Anda biar kita tidak debat kusir, debat yang tidak ada substansinya, tapi entah kemana-mana kita bicara.